Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Joel ya. Kalau misalnya dengan Kak Joel pasti akan membahas tentang prediksi soal CPNS lagi ya. Kali ini kita masih sama ya, akan bahas TIU, Tes Intelijensia Umum di Kemampuan Verbal. Langsung saja, kita mulai saja ya pembahasannya. Langsung saja kita mulai bahasan soal yang pertama. Nah, ini di ruas kirinya ada kata air ya, lalu di ruas kanannya ada kata gelap. Di ruas kirinya kita dikasih kunci di bagian pertamanya ya, lalu di ruas kanannya kita dikasih kunci di bagian akhirnya. Nah, di sini di pilihan jawabannya itu yang A ada cairan dan hitam, lalu di bagian B ada aliran dan gulita, di bagian C ada kering dan cahaya, di bagian D ada mineral dan suram, lalu di bagian E ada basah dan kelam. Kita coba susun dulu ya, kita coba tes dulu gitu untuk menjawab soal nomor pertama ini. Oke, kalau misalnya di soalnya seperti ini gitu, yang dikosongkannya di bagian kirinya itu adalah di bagian keduanya, dan di bagian kanannya yang dikosongkannya di bagian depannya, bisa kita lihat gitu bahwa hubungannya antara air gitu, lalu di bagian keduanya adalah jawabannya gelap. Bisa kita coba bahwa ini hubungannya bisa jadi adalah hubungan proses ya gitu. Jadi kita coba dulu ya. Oke. Air, tidak adanya air menjadikan cairan. Kalau misalnya kita coba pilihan yang pertama, tidak adanya air menjadikan cairan, dan tidak adanya hitam menjadikan gelap. Nah, ini kurang sesuai ya, berarti kita kita eliminasi pilihan yang A. Lalu kita coba pilihan yang B. Tidak adanya air menjadikan aliran, sedangkan tidak adanya gulita menjadikan gelap. Nah, ini juga sama, tidak sesuai. Kita coba lihat pilihan yang C. Tidak adanya air menjadikan kering, tidak adanya cahaya menjadikan gelap. Nah, ini masuk akal ya, berarti ini pilihan jawaban nomor 1 adalah C. Karena yang lainnya juga hampir sama ya. Mungkin juga teman-teman bisa jadi bakal kebingungan nih, karena dari pilihan A, B, dan D dan E itu rata-rata berkaitan ya dengan air dan juga berkaitan dengan gelap gitu. Cuma kalau di pilihan C malah kebalikannya gitu kan. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya pilihannya semua berkaitan, sedangkan ada satu pilihan yang jadi kebalikannya gitu, ada kaitan dengan antonim lah gitu. Kalau misalnya di materi yang kemarin, bisa jadi ini pilihan jawabannya itu lebih condongnya ke yang C gitu. Nah, ini untuk soal nomor pertama. Kita lanjut ya, soal nomor kedua. Nah, di soal yang nomor kedua, ini masih sama dengan yang pertama tadi ya. Di bagian yang dikosongkannya itu di bagian keduanya, di ruas kirinya, dan di ruas kanannya dikosongkannya itu di bagian depannya gitu. Berarti hubungannya juga hampir sama gitu kan dengan yang pertama tadi gitu. Jadi ada proses sebab akibat gitu ya. Oke, kita lihat saja soalnya langsung. Di soal nomor 2 ada kata penglihatan, dan di ruas kanannya ada kata terlalu kurus. Oke, kita coba hubungkan aja ya di pilihan yang A. Pilihan yang A, kurangnya penglihatan gitu. Kalau misalnya kita coba analogi ya, kurangnya penglihatan mengakibatkan buta. Kurangnya kelaparan mengakibatkan terlalu kurus. Nah, ini juga tidak sesuai ya, berarti kita eliminasi pilihan yang A. Oke, lanjut. Pilihan yang B. Kurangnya penglihatan mengakibatkan mata, kurangnya pragawati mengakibatkan terlalu kurus. Ini juga tidak sesuai ya, bisa kita langsung eliminasi saja.
Oke, pilihan yang C. Kurangnya penglihatan mengakibatkan rabun, kurangnya makanan mengakibatkan terlalu kurus. Nah, ini masuk akal ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Karena yang D dan E itu otomatis salah ya. Kita coba dulu aja ya. Kurangnya penglihatan menghasilkan remang-remang, kurangnya paceklik mengakibatkan terlalu kurus gitu kan. Juga tidak sesuai. Kurangnya penglihatan mengakibatkan lensa, kurangnya badan mengakibatkan terlalu kurus. Kan berarti jawabannya benar, nomor 2 ini C gitu ya. Kurangnya penglihatan mengakibatkan rabun dan kurangnya makanan mengakibatkan terlalu kurus. Jadi untuk menjawab soal analogi ini memang kita diperlukan nalar ya gitu. Jadi kita mencoba ngeprediksi aja gitu apakah ini hubungannya itu sebab akibat atau proses gitu ya. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace di Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih di soal analogi ya. Ada kata di soal nomor 3 ini, kata pekerja dan kendaraan. Nah, ini agak beda teman-teman. Kalau yang tadi kita yang kosongnya itu di ruas kirinya itu di bagian keduanya, dan di ruas yang kanannya itu yang kosongnya itu bagian depannya. Kalau misalnya di yang soal nomor 3 ini gitu, itu yang dikosongkan itu di bagian keduanya gitu. Bisa jadi ini hubungan analoginya gitu berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Coba kita lihat dulu apa nih alur analoginya gitu ya. Kita lihat, kita coba cocokkan dulu. Pekerja, terus ada kata pabrik itu kan, pekerja pabrik, pekerja produksi, pekerja mesin, pekerjaan, pekerja upah. Lalu ada kata kendaraan, mobil, kendaraan perjalanan, kendaraan jalan raya, kendaraan keselamatan, kendaraan sopir. Oke, kita coba analogikan dulu ya. Diperlukan pekerja untuk menghasilkan pabrik. Ini juga tidak sesuai ya. Lalu diperlukan kendaraan untuk menghasilkan mobil. Sedangkan ya mobil juga termasuk kendaraan. Berarti kita bisa mengeliminasi jawaban pilihan jawaban yang A ini. Oke, kita lanjut ya. Diperlukan pekerja untuk melakukan produksi, diperlukan kendaraan untuk melakukan perjalanan. Nah, ini masuk akal ya. Kita bisa tandai dulu bahwa jawabannya ini yang B. Tapi kalau misalnya kita kurang yakin, kita coba lihat pilihan jawaban yang lain, oke ya. Diperlukan pekerja untuk menghasilkan mesin, diperlukan kendaraan untuk menghasilkan jalan raya. Ini juga bisa kita eliminasi. Lalu diperlukan pekerja untuk pekerjaan, diperlukan kendaraan untuk keselamatan, juga dieliminasi. Lalu diperlukan pekerja untuk upah, untuk menghasilkan upah, diperlukan kendaraan untuk menghasilkan supir. Berarti benar ya, jawabannya ini adalah yang B, karena diperlukan pekerja untuk menghasilkan produksi dan diperlukan kendaraan untuk melakukan sebuah perjalanan. Bagaimana? Mudah bukan untuk menjawab soal analogi ini? Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ada soal silogisme ya.
Jadi silogisme itu biasanya soal yang ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan gitu ya. Kita coba bahas dulu ya. Kita baca dulu soalnya. Nomor 4, jika berprestasi istimewa, jika berprestasi istimewa, maka siswa mendapatkan piagam penghargaan. Lalu premis yang keduanya ini, siswa yang berprestasi istimewa juga mendapatkan beasiswa. Jadi bisa kita coba catat dulu ya di sini. Untuk premis satunya. Premis satunya itu ada siswa berprestasi. Biar lebih mudah kita tandai di sini aja ya. Yang premis satunya, jika siswa berprestasi istimewa maka mendapatkan piagam penghargaan, itu premis satunya. Lalu premis keduanya, jika siswa berprestasi istimewa juga mendapatkan beasiswa. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa siswa yang berprestasi istimewa itu mendapatkan piagam penghargaan dan mendapatkan beasiswa. Jadi ada kesimpulannya bahwa siswa yang berprestasi istimewa ini mendapatkan piagam penghargaan dan beasiswa. Nah, kita udah dapat kan ini kesimpulannya gitu dari premis 1 dan premis 2. Kita coba cari apakah ada tidak di pilihan jawabannya. Yang A nih ya, siswa mendapatkan piagam penghargaan tetapi tidak mendapatkan beasiswa. Nah, ini jadi meruntuhkan premis yang kedua ya, karena di premis yang kedua ini siswa yang berprestasi istimewa pasti mendapatkan beasiswa. Berarti kita bisa mengeliminasi jawaban yang A. Lalu, siswa mendapatkan piagam penghargaan ketika ia mendapatkan beasiswa. Nah, ini bisa kita tanda dia karena ini sesuai dengan premis 1 dan premis 2, lalu kesimpulannya. Jadi, siswa yang mendapatkan piagam penghargaan ketika ia mendapatkan beasiswa. Berarti ini adalah siswa yang berprestasi. Tapi kalau misal kurang yakin, kita coba cek jawaban yang lain. Oke, kita lihat yang C. Siswa yang tidak berprestasi istimewa mendapatkan beasiswa. Tentu salah ya, karena yang mendapatkan beasiswa ini kalau di premis yang kedua itu adalah siswa yang berprestasi. Lalu pilihan jawaban yang D, siswa yang berprestasi istimewa tidak mendapatkan beasiswa. Ini juga salah karena di premis yang keduanya siswa yang berprestasi istimewa itu mendapatkan beasiswa. Lalu yang pilihan yang E, siswa yang tidak mendapatkan piagam penghargaan tetapi mendapatkan beasiswa. Ini juga salah ya, karena di premis yang pertama itu jika berprestasi istimewa maka siswa mendapatkan piagam penghargaan. Jadi benar ya, jawaban nomor 4 ini adalah B. Siswa mendapatkan piagam penghargaan ketika ia mendapatkan beasiswa. Gimana teman-teman? Udah cukup pusing dengan penjelasannya? Atau mau lanjut? Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngasih pendapat juga boleh di kolom komen, nanti kita diskusi aja. Kita lanjut ya, ini soal nomor 5 masih soal silogisme ya. Kita lihat dulu soalnya di nomor 5, kita baca dulu ya soalnya. Pada saat jam pelajaran, semua guru berada di dalam kelas atau di ruang guru. Pada jam pelajaran hari ini, tidak ada guru yang berada di dalam kelas. Kita cari dulu ya, premis pertamanya apa, premis keduanya apa, lalu kesimpulannya apa. Oke. Pada saat jam pelajaran, semua guru berada di dalam kelas atau di ruang guru. Ini premis yang pertamanya. Oke. Lalu pada jam pelajaran hari ini,
tidak ada guru yang berada di dalam kelas. Ini premis yang keduanya. Oke, coba kita cari kesimpulannya apa ya. Pada saat jam pelajaran, semua guru berada di dalam kelas atau di ruang guru. Pada jam pelajaran hari ini, tidak ada guru yang berada di dalam kelas. Oke, kita coba baca dulu pilihan jawabannya ya. Yang A, semua guru berada di luar kelas. Pilihan jawaban B, ada guru yang sedang mengajar di kelas. Pilihan jawaban C, semua guru sedang berada di ruang guru. Pilihan jawaban D, semua guru sedang berada di bukan ruang guru. Pilihan E, tidak ada guru yang berada di ruang guru. Di sini kalau kita lihat dari premis yang pertamanya, di sini bahwa pada saat jam pelajaran guru itu bisa berada di dalam kelas dan bisa juga berada di ruang guru gitu. Dan kebetulan di premis keduanya ini pada jam pelajaran hari ini tidak ada guru yang berada di dalam kelas. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada pelajaran hari ini kalau misalnya tidak ada guru yang berada di dalam kelas, berarti guru adanya di ruang guru. Itu. Apakah di pilihan jawaban ini ada yang menggambarkan gitu untuk kesimpulannya? Kita cek lagi ya. A, semua guru berada di luar kelas. B, ada guru yang sedang mengajar di kelas. C, semua guru sedang berada di ruang guru. D, semua guru sedang berada di bukan ruang guru. E, tidak ada guru yang berada di ruang guru. Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Coba tulis di kolom komen. Ya, kalau misalnya dari premis yang 1 dan 2 gitu ya, bahwa dijelaskan bahwa kondisinya pada hari ini gitu ya, di premis 2-nya pada pelajaran hari ini tidak ada guru yang berada di dalam kelas. Berarti bisa juga kalau misalnya tidak ada di ruang kelas, berarti guru itu ada di ruang guru. Dan jawaban yang menggambarkan itu ada di pilihan yang C. Karena semua guru sedang berada di ruang guru. Itu ya, berarti yang A, B, D, dan E itu bisa kita eliminasi. Ya, itu saja untuk penjelasan soal kali ini gitu. Kita sudah bahas soal analogi dan silogisme gitu ya. Buat teman-teman yang penasaran gitu dengan berbagai soal yang semacam ini gitu, yang ada di tes intelijensia umum yang berkaitan dengan kemampuan verbal, bisa teman-teman cari bukunya gitu, karena di Ramawidia kebetulan ada buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023 dan 2024. Ya, itu saja. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang untuk ikutan tes CPNS. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.